Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menceritakan tentang jurnal yang saya kembangkan, yaitu dengan judul Sistem Pagar Mendiagnosa Penyakit Gigi dan Mulut menggunakan metode Fuzzy Logic berbasis mobile atau HTML5. Berikut adalah jurnal yang saya cari, yaitu tentang rancang bangun sistem pagar untuk diagnosa penyakit gigi dan mulut dengan metode Fuzzy Logic. Sebenarnya saya hanya mengambil dari satu jurnal saja dengan menggunakan metode Fuzzy Logic, tidak menggunakan dua jurnal. Dari jurnal yang saya review, jurnal ini memiliki kekurangannya, yaitu tidak dikembangkan berbasis mobile atau gadget sehingga orang awam terlalu ribet untuk menggunakannya. Nah, di jurnal yang saya kembangkan ini, saya menggunakan berbasis mobile karena di zaman era industri 4.0, hampir seluruh dunia menggunakan gadget. Mengenai pada abstrak, di sini dikatakan seperti sistem pakar pada umumnya menggunakan format chaining sebagai metode inferensi untuk melakukan diagnosa terhadap penyakit berdasarkan gejala dari pasien. Pada penelitian ini, sedikit menambahkan Fuzzy Logic sebagai metode untuk menghitung besar nilai tingkat keparahan dari suatu penyakit yang diderita oleh pasien dan intensitas gejala yang dirasakan pasien. Sistem pakar ini akan dibangun berbasis mobile menggunakan Java. Nah, sebelumnya saya sudah jelaskan, jurnal yang saya review hanya dikembangkan menggunakan web server saja menggunakan PHP. Dan di jurnal ini saya mengembangkan berbasis mobile supaya lebih multi-platform. Artinya bisa digunakan di mana saja. Misal digunakan di iOS, Android, dan sistem operasi. Mengenai dengan tujuan, dengan metode Fuzzy dapat meningkatkan diagnosa gejala penyakit gigi dan mulut. Metode ini menghitung besar nilai keparahan penyakit oleh pasien dari gejala yang dirasakan pasien. Sistem ini dapat menghasilkan diagnosa berupa nama penyakit jika user menginput gejala-gejala yang diderita oleh user. Dengan merancang program ini, nantinya dijadikan tempat penyajian informasi di bidang kesehatan. Sistem pakar diharapkan dapat memberikan masyarakat pengetahuan tentang penyakit gigi dan mulut melalui gejala yang dirasakan oleh masyarakat. Mengenai dengan manfaat, sistem ini sebenarnya praktis, mempermudah masyarakat untuk mengetahui penyakit diderita melalui gejala yang dirasakan. Dengan berbasis mobile, masyarakat tidak menghabiskan waktu untuk membuka web browser untuk membuka program ini. Hanya membuka program ini di handphone, masyarakat bisa mengetahui penyakit gigi dan mulut yang diderita. Pasien cukup memasukkan gejala-gejala yang dirasakan dan kemudian diproses oleh sistem program ini dan menghasilkan diagnosa penyakit. Metode pertama adalah forward chaining. Format chaining merupakan strategi pengambilan keputusan yang diawali dari sejumlah fakta-fakta yang telah diketahui untuk mendapatkan sesuatu fakta baru dengan memakai rule-rule yang memiliki premis yang cocok. Kedua adalah logika fuzzy. Dasar teori fuzzy set dapat dipresentasikan dan menangani masalah ketidakpastian. Dalam hal ini keraguan, ketidakpastian, kekurang tepatan informasi, dan kebenaran yang bersifat sebagian. Nah, dari perancangan sistem, dia ini menggunakan dependent diagram. Dibuat untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penentuan jenis penyakit. Ya, contohnya gusi bengkak, gusi mengkilat, berdarah, lunak, berwarna, itu dari penyakit radang gusi. Dan gusi terasa lepas, goyang, diketuk sakit, berlubang, itu merupakan radang jaringan penyangga gigi dan lain sebagainya. Sebagai contoh aplikasi mobile sebagai berikut. Nah, buka dulu Google Play Store,
cari analisa penyakit gigi dan mulut. Nah, ini sistemnya nanti hampir sama seperti aplikasi ini. Aplikasi ini menganalisa penyakit gigi dan mulut, melakukan diagnosa dan cari gejalanya, misalnya gusi bengkak dan gusi mudah berdarah, sekarang melakukan diagnosanya. Nah, ini hasil diagnosanya. 76% gingivitif. Gingivitif adalah peradangan gingiva di mana belum terjadi kehilangan perlekatan dan kerusakan tulang alveola. Dan ini gejalanya gusi bengkak, gusi nyeri, gusi turun, dan gusi mudah berdarah. Dan di sini ada cara penanganannya. Nah, seperti inilah hasil diagnosanya. Demikian dari video ini. Apabila memiliki kekurangan atau perkembangan yang kurang optimal, saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.